Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Moridan Aki Channel. Halo guys, teman-teman semuanya apa kabar? Tentu baik yang kita harapkan. Nah, kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang pengalaman memelihara burung puyuh di aviari kita atau di kandang peliharaan kita di sekitar rumah kita. Nah, bagaimana supaya binatang ataupun burung puyuh yang kita pelihara ini terasa dia lebih nyaman yang kandang yang kita buat. Apa kira-kira kiat-kiat yang harus kita lakukan sebagai alas dia tempat dia bermain. Karena burung puyuh ini kan dia sering di tanah ya. Jadi mungkin apa kita menggunakan apa sehingga dia lebih terasa nyaman di dalam kandang yang kita persiapkan itu. Nah, bisa simak sambil kita melihat video burung puyuh di dalam kandang piaraan kita. Terima kasih. Ada jumlah puyuh sekitar 30 lebih. Ada yang jantan, ada yang betina. Kalau untuk mengetahui yang jantan, biasanya kepalanya masih utuh, masih penuh dengan bulu-bulu. Karena dia kan tidak ada yang mengganggu istilah gitu kan. Tapi kalau yang perempuan ini kan namanya idola si jantan, sehingga kepalanya kadang-kadang sudah botak, tidak ada bulu lagi kan. Nah, itu perbedaannya. Juga ada perbedaan yang lain. Kalau puyuh jantan itu biasanya bagian belakang dia ada tonjolan bulat warna merah gitu kan. Kalau si betinanya tidak ada. Ini untuk membedakan. Kemudian juga ada untuk membedakan yang lain lagi karakter daripada puyuh-puyuh jantan dan betina ini. Kalau si jantan ini kan besar suaranya, yang kita dengarkan suara besar inilah ini puyuh jantan ini. Namun kalau kita untuk memelihara atau ternak untuk kita hari-hari di rumah, artinya kita bukan telurnya kita nggak menjual ke pasar, cuma untuk kebutuhan hari-hari kita di rumah. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan, maksudnya yang harus lebih banyak itu yang betinanya gitu kan. Kalau ukuran 30 ekor betina ya harus ada yang jantan lah, barang-barang 5 atau 10 aja gitu, nggak usah banyak-banyak ya. Karena kalau kita hari-hari membeli makanan kepada puyuh, nah kalau tidak menghasilkan apa-apa misalnya telur kan, karena banyaknya jantan kan kurang telurnya. Jadi rasanya kurang inilah gitu, kurang imbang lah ya. Tapi kalau seandainya banyak betina ini lebih besar manfaatnya. Nah, ini perlu difikirkan. Kemudian untuk tidur ataupun untuk alas daripada puyuh ini juga kita bisa menggunakan misalnya pasir kan, di atas tanah itu ada pasir. Pasir halus untuk dia tidur, mandi di pasir kan bersama teman-temannya. Juga bisa dilengkapi dengan yang lain, misalnya rumput-rumput yang ada di halaman rumah kita udah kita potong, kita pangkas, udah kita tumpukan tempat pembuangan, namun jangan dibakar. Nah, kalau udah kering kan kita angkat, ataupun lagi setelah kita udah potong juga boleh kita angkat, kita tebarkan di alas kandang puyuh tadi itu. Tujuannya apa? Untuk menghangatkan dia, kan dia lebih nyaman seolah hidup dia di alam bebas, alam luas gitu. Walaupun dia terkurung dalam aviari kita, tapi kan dia kesannya seperti di alam bebas, merasakan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Nah, ini perlu, jadi nggak usah dibuang rumput-rumputnya. Terus misalnya juga lagi mau ditambahkan lain supaya dia lebih nyaman ketika dia tidur di kandangnya tuh, seperti kita tidur di kamar ada kasur yang empuk juga boleh, seperti yang guys lihat nih kan ada pecahan-pecahan kertas nih. Ini dari kertas polio yang nggak dia gunakan lagi, jangan dibuang, jangan dibakar ya, dipecahkan dengan mesin pemecah pemakan kertas namanya, itu di kantor-kantor ada biasanya. Waktu udah dokumen nggak diperlukan lagi, kita masukkan dalam
mesin penghancur kertas itu, keluarlah kertas-kertas kecil-kecil sebesar setengah-setengah jari gitu. Nah, ini juga bisa untuk sebagai alas guys, supaya apa? Supaya dia lebih nyaman, lebih tenang dia hidup kan. Nah, ada atraksi di dalamnya, nyaman ya gitu kan. Seperti kasur, berarti kalau kita udah ada pasirnya, sudah ada rumput-rumputnya di kandang, sudah ada kertas-kertas pecahan-pecahan tadi, itu kan dia begitu nyaman, terasa nyaman gitu. Ketika dia pun ingin bertelur pun lebih enak gitu kan, lebih merasa nikmat, bahagia dan sebagainya gitu. Manfaatnya kan untuk kita juga, telurnya kita ambil, kita makan kan, kita rebus, kita buat masakan-masakan apa misalnya gitu. Ini ibu-ibu rumah tangga lebih pandai dalam memasak. Nah, itulah guys mungkin cara untuk membuat kandang burung puyuh lebih nyaman, lebih indah, lebih nikmat ya. Maka ini mungkin trip yang 3 saya berikan tadi itu tentang alas yang digunakan tuh bisa pasir, bisa rumput hasil potongan di halaman, atau rumput jarum yang halus-halus itu, bisa kertas pecahan-pecahan kecil kan. Nah, ini sangat bermanfaat untuk puyuh piaraan kita. Mungkin ini saja tips untuk kenyamanan puyuh ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan Mauli dan Aki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.